Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan mencoba menantang kalian untuk membantah kebenaran mengenai keajaiban bayi-bayi ajaib yang telah menghebohkan media massa atau sosial media selama ini, yang menunjuk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebenaran dari agama Islam ya. Jadi ada 3 bayi yang akan aku bahas kali ini, dan aku menantang kalian untuk membantah apakah ini berita hoax atau tidak. Apabila kalian tidak bisa membantahnya, maka tolong kalian buka hati kalian dan coba lihat apakah mungkin Islam adalah agama yang benar-benar dari Tuhan semesta alam. Oke? Sebelumnya kita mesti tahu dulu kriteria untuk menilai suatu berita itu adalah hoax atau tidak. Yang pertama kriterianya adalah kita mesti tahu dulu apakah channel berita yang menyajikan berita itu adalah channel yang kredibel atau tidak, yang berani meresikokan bahwa channel mereka nanti akan tidak dipercaya orang lagi apabila mereka menyajikan berita yang bohong atau hoax. Yang kedua, apakah ada orang yang terkenal, tokoh masyarakat, ulama, atau selebriti yang mengkonfirmasi kejadian tersebut, apakah itu hoax atau tidak, sehingga kredibilitas dia dipertaruhkan. Dan yang ketiga, kita lihat berapa banyak orang yang ikut berpartisipasi dalam mengkonfirmasi kejadian tersebut. Apabila jumlahnya sampai ribuan, seperti tidak masuk akal apabila ada orang yang niat banget membuat suatu hoax, terus dia menyewa ribuan orang untuk menjadi aktornya untuk mengklarifikasi hoax tersebut. Oke. Oke, sekarang kita mulai dengan keajaiban dari 3 bayi ini yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kebenaran Islam. Pertama adalah fenomena bayi yang menunjukkan kebesaran Allah, yaitu yang datang dari Rusia, yaitu adalah seorang bayi yang di tubuhnya itu ada ayat-ayat Quran yang berganti-ganti setiap dua kali dalam seminggu. Ayat-ayat Quran yang muncul di tubuhnya. Di sini aku kasih ya stasiun-stasiun berita yang menyajikannya ya. Salah satunya adalah stasiun berita Reuters yang cukup terkenal ya. Ini adalah sama seperti BBC atau CNN ya, bukan memihak pada Muslim ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Oke, di sini ada. Ya, berita ini berita luar negeri Reuters ya, jadi dia memperhatikan kredibilitas dia apabila ini adalah berita hoax. Miraculous markings or religious hoax. These writings have inspired thousands of Muslim pilgrims to visit the modest home of 9-month-old Ali and his parents. Dengarkan yang dia bilang, ribuan orang datang tiap harinya untuk menyaksikan kejadian ini, jadi tidak mungkin apabila ini buat-buat ya. Kemudian bisa dilihat di sini, ayahnya adalah seorang polisi ya. Dan ini adalah presiden dari Russian Center of Islamic Culture yang mengkonfirmasi kejadian ini. Jadi kalau dia adalah berita hoax, dia meresikokan kredibilitas dia. Oke. Kalian bisa lihat juga nih di acara On The Spot Trans TV ya. Tersebut bukan hanya pepatah kuno saja, melainkan suatu bukti yang dapat digambarkan secara ilmiah dengan ilmu pengetahuan yang terdapat biasanya pada hari Senin dan di malam hari antara Kamis dan Jumat. Bayi bernama Ali Yakubov. Kalian bisa cek sendiri nanti videonya ya. Oke, coba kalian bantah apa benar ini hanyalah hoax mengenai berita akan bayi yang ada ayat Quran di tubuhnya ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah keajaiban yang datang dari Nigeria, yaitu ada seorang bayi yang lahir membawa Al-Quran. Apabila kalian tidak bisa membantah ini adalah berita hoax, berarti kalian harus berpikir panjang apakah mungkin seorang bayi datang membawa kitab Al-Quran, melainkan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, di sini dikonfirmasi oleh seorang ulama Nigeria bernama Abdurrahman Olanrewaji ya. Untuk menyaksikan ini di sini adalah stasiun berita yang menyajikannya ya. Ada di On The Spot juga, ada di STV News Nigeria, PM News Nigeria ya. Kita lihat dulu sebentar cuplikannya. Oke, kalian tahu sendiri aja nanti ya apakah ini benar atau tidak. Di On The Spot juga ada kejadian ini dibahas di On The Spot Trans 7. Terjadi ketika seorang bayi di Nigeria terlahir sambil membawa kitab suci Al-Quran dari dalam. Oke, kalian bisa tonton sendiri nanti ya. Kalian coba cari
channel-channel kredibel ini yang berani membantah bahwa ini adalah cuma sekedar hoax ya. Kemudian terakhir adalah Syarifuddin Khalifah, sang bocah penyebar Islam di Afrika yang terkenal di tahun 90-an. Jadi dia itu lahir dari keluarga Kristiani yang pada saat dulu pernah mau dibaptis, tapi dia menolak karena dia mengaku adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya, dan dia suka bicara dengan bahasa-bahasa tidak dimengerti, ternyata itu adalah bahasa Arab. Dan setelah tangganya yang seorang muslim, Abu Ayyub, berhasil menerjemahkan bahwa yang dibaca ada ayat Quran, maka orang tuanya seketika mengkonvert dirinya menjadi muslim. Jadi Syarifuddin Khalifah ini adalah anak ajaib, bocah ajaib yang pada umur 1,5 tahun sudah bisa sholat 5 waktu, dan pada usia 5 tahun dia sudah bisa menguasai 5 bahasa asing tanpa dia mengajari ya. Salah satunya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Dan dia telah mengislamkan lebih dari 1.000 orang di usia yang sama. Nanti akan ada video yang menunjukkan dia berceramah di hadapan ribuan orang. Jadi ini sulit untuk dikatakan hanyalah sekedar suatu hoax ya. Dan beritanya diabadikan oleh sebuah Scotland newspaper bulan Agustus 1999 ya. Coba kita lihat cuplikannya sebentar. Sejak kecil sebagai bocah ajaib. Bagaimana tidak, Khalifah yang lahir pada Desember 1993 itu berasal dari keluarga Katolik. Namun pada usia 1,5 tahun, ia sudah hafal 30 juz Al-Quran dan sholat 5 kali sehari. Dan bahkan anehnya lagi, dia tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga mampu menghafal Injil secara lengkap. Kalian bisa tonton sendiri nanti ya. Di sini kalian lihat ada ribuan orang yang menyaksikan pada saat dia sedang berceramah ya. Jadi jadi tidak mungkin ya apabila dia membayar segitu banyak orang untuk membuat sebuah hoax ya. Oke, kalian coba bantah kebenarannya, apakah ini adalah cuma sekedar hoax 3 berita ini. Yang pertama adalah bayi yang ada ayat-ayat Quran di tubuhnya, kedua bayi yang datang dengan bawa Al-Quran, dan yang ketiga adalah bayi yang bisa hafal Quran sejak dia lahir dan menyebarkan Islam di Afrika ya. Coba kalian bantah, kalau tidak bisa tolong buka hati kalian. Semoga ini menjadi hidayah bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.